Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Salam, selamat pagi, dan selamat bertemu kembali di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kami sekeluarga, Gembala GPD Lembah Pujian, kami 4 orang dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari berbagai macam hal, dari virus corona kami tetap sehat-sehat, dan kami percaya sidang jemaat GPD Lembah Pujian juga di dalam lindungan Tuhan dan dijauhkan dari virus corona. Pagi hari ini kita akan berbicara tentang iman. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Dan juga di dalam Yakobus dia berkata bahwa iman itu, jika iman itu tidak disertai perbuatan, pada hakikatnya adalah mati. Oleh karena sebab itu, iman itu adalah memiliki pengharapan walaupun kita tidak melihat, walaupun kita tidak melihatnya, tetapi kita meyakini bahwa hal itu akan Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Dan supaya iman itu hidup, yaitu di dalam Yakobus pasal 2 ayat 17 tadi dia katakan, jika iman itu tidak disertai perbuatan, pada hakikatnya adalah mati. Nah, mari kita memiliki iman disertai dengan perbuatan, perilaku, perkataan, dan segala sesuatu yang menyangkut untuk menunjukkan bahwa iman itu ada di dalam hidup kita. Ada satu ayat di dalam Alkitab yang saya imani firman itu. Di dalam Yeremia pasal 29 ayat 1, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Yeremia berbicara kepada dia bahwa rancangan Tuhan di dalam hidupnya adalah rancangan damai sejahtera yang penuh dengan pengharapan, bukan dengan kematian, bukan dengan kejahatan, bukan dengan kecelakaan, dan bukan dengan hal-hal yang di luar dari firman, tetapi rancangan damai sejahtera. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, aku meyakini janji-janji Tuhan yang dia katakan kepadaku, saudara-saudara, aku akan memberkati orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang yang mengutuk engkau, dan engkau jadi berkat di muka bumi ini. Penghambat iman, saudara-saudara, adalah jika kita tidak mempercayai firman. Dan saya percaya firman itu, kalau Tuhan sudah menjanjikan kepada saya, orang yang memberkati aku diberkati oleh Tuhan, dan orang yang mengutuk aku akan dikutuk oleh Tuhan. Orang yang memberkati anak-anak Tuhan GPD Lembah Pujian akan diberkati oleh Tuhan, dan orang yang mengutuk anak-anak Tuhan di GPD Lembah Pujian juga akan dikutuk oleh Tuhan. Apa penyebab penghambat daripada iman itu sehingga tidak terrealisasi di dalam setiap hidup kita? Di dalam kitab Wahyu dia berkata pasal yang ke-21. Di sana saudara-saudara, luar biasa perkataan-perkataan atau penglihatan daripada Yohanes Pembaptis. Di dalam pasal yang ke-21 ayat ke-8, ini penghambat janji Allah terrealisasi di dalam hidup kita. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Ini yang saya saudara-saudara sampaikan kepada saudara, jangan takut. Percaya firman Tuhan. Percaya bahwa ada darah Yesus yang melindungi saudara terhadap virus corona. Walaupun Anda, sekali lagi saya katakan, walaupun Anda bersentuhan dengan orang yang kena virus corona. Dan itu saya ingin membuktikan kepada dunia. Jika diizinkan, saya akan memegang orang yang kena virus corona. Aku akan
menguburkan orang yang kena virus corona dengan tangan telanjang. Saya ingin membuktikan bahwa darah Yesus, bilur-bilur Yesus itu akan menyertai saya. Terima kasih. Itu iman. Itu iman yang saya miliki. Itu adalah penyertaan Tuhan. Iman itu yang luar biasa. Terima kasih. Mari kita berdoa. Kita imani, kita tundukkan kepala. Tuhan, berikan kami iman yang kuat. Berikan kami iman yang membuktikan bahwa Engkau adalah Allah yang selalu menyertai kami. Yang membuktikan bahwa Engkau adalah Allah yang berjanji. Walaupun sekalipun kami berada di lembah kekelaman, Engkau beserta dengan kami, karena Engkau adalah Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati Bapak Presiden, berkati seluruh masyarakat Indonesia. Tetapi kalau Tuhan berkehendak terus untuk mengerjakan virus corona ini, supaya dunia ini bertobat, melihat dan menyembah Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, maka Engkau akan terus bekerja, melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, supaya semua lidah mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan, dan setiap lutut bertekuk di hadapan-Mu bahwa Yesus itu adalah Allah yang hidup, yang telah menciptakan langit, bumi dan beserta dengan isinya, dan tidak ada Allah selain Engkau yang telah menyelamatkan kami dan membebaskan umat-umat Tuhan di GPDI Lembah Pujian dari virus corona, dari bahaya malapetaka, dari kuasa-kuasa yang bukan daripada Tuhan. Terima kasih, hamba-Mu telah berdoa dan mengucap syukur. Lindungi kami semua, usaha pekerjaan umat-umat Tuhan, rumah tangga mereka, pendidikan mereka, masa depan mereka ada di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.